Mengenal 7 tingkatan roh dalam konsep sufi, telah kusempurnakan kejadiannya Adam dan kutiupkan ke dalamnya ruhku. Maka tunduklah kepadanya kamu dengan bersujud. Quran Nibas 29. Orang-orang sufi percaya dan meyakini bahwa manusia memiliki 7 dimensi ruh dalam keseluruhan jiwa. Masing-masing dimensi jiwa itu memiliki tingkat evolusi yang berbeda. Syekh Raghib Al-Jarrahi dalam bukunya Psikologi Sufi menerangkan evolusi dan perkembangan roh ini bersifat seimbang. Penajaman spiritual manusia bukanlah satu-satunya yang lebih tinggi dalam pengembangan roh, sebab tiap roh memiliki potensi yang sama berharga. Dalam Sufism, perkembangan spiritual sejati berarti perkembangan seluruh individu secara seimbang, termasuk tubuh, akal, dan ruh. 7 tingkatan ruh dalam konsep sufi itu adalah ruh mineral, ruh madani terletak di dalam sistem kerangka. Di dalam diagram 7 aspek ruh mineral berbatasan dengan ruh maharasia, wadah percikan ilahi yang suci di dalam diri masing-masing kita. Dunia mineral sangatlah dekat dengan Tuhan. Ia tidak pernah memberontak kedapa kehendaknya. Ruh nabati, ruh tumbuhan, ruh nabati terletak di dalam jantung dalam artian fisik dan terkait dengan sistem pencernaan. Ia mengatur pertumbuhan dan asimilasi dari bahan-bahan makanan. Fungsi yang kita bagi dengan tanaman, ini adalah fungsi yang baru. Dalam konteks evolusioner, sebab dunia mineral tidak memiliki kebutuhan akan makanan. Dengan kata lain, terdapat ruh di dalam tubuh kita, yang serupa dengan ruh yang diberikan oleh Tuhan kepada tumbuhan. Ketika kita berada di dalam rahim, kita sepenuhnya berfungsi sebagai ruh tumbuhan, nabati. Kita dihubungkan pada rahim ibu kita dengan tali pusat, yang berfungsi sebagai penyalur makanan. Pada posisi ini, fungsi kita pada hakikatnya serupa dengan fungsi tumbuhan. Ruh hewani terletak di dalam jantung dan berhubungan dengan sistem peredaran darah. Ruh hewani kita mencakup rasa takut, amarah, dan hasrat. Seluruh makhluk cenderung untuk mendekati apapun yang mendatangkan hasil hasrat dan bergerak menjauh dari rasa takut atau menolak amarah, apapun yang menyakitkan. Ruh hewani adalah sumber luar biasa bagi motivasi, kekuatan untuk bertindak, dan juga mencakup potensi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ruh pribadi, ruh nafsani terletak pada otak dan terkait dengan sistem saraf. Jika perkembangan jantung dan sistem peredaran darah membedakan hewan dari tumbuhan, maka perkembangan saraf yang kompleks membedakan manusia dari hewan. Kecerdasan ruh pribadi membuat kita mampu memahami lingkungan kita yang jauh lebih dalam daripada kemampuan yang dimiliki oleh ruh mineral, tumbuhan, dan hewani. Ruh pribadi juga adalah tempat ego. Kita memiliki ego positif dan ego negatif. Ego positif mengatur kecerdasan kita dan memberikan kepekaan terhadap diri kita sendiri. Ia dapat berupa tekanan untuk menghargai diri kita sendiri, bertanggung jawab, dan integritas. Sedang ego negatif adalah tekanan untuk bersikap egois, angkuh dan merasa terpisah dari manusia lainnya dan Tuhan. Ego positif adalah teman yang baik di jalan spiritual. Ia dapat memberikan ketentraman batin pada saat guncangan-guncangan tak terhindarkan muncul selama kita berada di jalan spiritual. Ego negatif adalah musuh. Ia merusak pandangan kita dan mencemari hubungan kita dengan dunia. Ruh insani terletak di dalam qalb, yakni hati spiritual. Ruh insani lebih baik daripada ruh pribadi. Ia adalah wadah dari belas kasih, keimanan, dan kreativitas. Di satu sisi, ruh insani mencakup ruh rahasia dan ruh maharahasia. Ia wadah dari nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman spiritual kita. Ruh rahasia adalah bagian dari diri kita yang mengingat Tuhan. Ruh rahasia atau kesadaran batiniah terletak di dalam hati jantung batiniah. Ruh inilah yang mengetahui dari mana ia datang dan ke mana ia pergi. Seorang guru sufi menulis, tubuh sepenuhnya dalam kegelapan, lampunya adalah kesadaran batiniah. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran batiniah, maka orang tersebut berada di dalam kegelapan selamanya. Sebelum ruh-ruh kita berubah wujud, Tuhan berkata kepada mereka, "Apakah aku Tuhanmu?" Dan mereka menjawab, "Sungguh benar." Yang memberi respons tersebut adalah ruh rahasia. Ruh rahasia mengetahui siapa dirinya sebelumnya, dan ia kini masih mengetahuinya.
Selama berabad-abad ruh rahasia hidup sangat dekat dengan Tuhan, bermandikan cahaya dari hadiratnya. Hanya pada inkarnasi ke alam material inilah, kita kehilangan rasa keterikatan. Ruh Maha Rahasia, Si'ir Al-Asrar, rahasianya rahasia, mencakup sesuatu yang benar-benar transcendental, melampaui ruang dan waktu. Ini adalah jiwa azali ruh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri Adam dalam diri manusia. Ia adalah inti kita, ruh dari sang ruh. Ia adalah percikan ilahi yang suci dalam diri kita. Itulah 7 tingkatan ruh dalam konsep sufisme. Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi, menyederhanakan konsep itu ke dalam syairnya. Aku mati sebagai mineral dan menjelma tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan terlahir binatang. Aku mati sebagai binatang dan kini menjadi manusia. Suatu hari nanti, aku akan mati sebagai manusia dan melambung bersama malaikat. Bahkan setelah menjelma malaikat, aku harus mati lagi. Apabila telah kukorbankan jiwa malaikat ini, aku akan menjelma sesuatu yang tak terpahami.